Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga pada kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beberapa kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, yang telah membawa risalah rahmatan lil alamin kebahagiaan sekalian alam. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan peringatan HUT kemerdekaan bangsa ini. Kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada bangsa ini, sehingga para pejuang kita berhasil meraih kemerdekaan itu dengan segala pengorbanannya. Berjuang melawan penjajah merupakan keharusan, karena pada dasarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk yang diciptakannya, terlebih manusia, menghambakan dirinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan kata Allah supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat tadi menjadi landasan bahawa sebuah bangsa harus memiliki kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, manusia akan terus-menerus ditindas oleh manusia lain untuk mengabdi kepada kepentingan mereka demi mewujudkan ambisi dan keserakahannya. Hilangnya kemerdekaan manusia akibat penindasan dan penjajahan sesama manusia menjadikannya jauh dari melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itulah maka berjuang dengan berperan melawan penjajah agar dapat memiliki kebebasan beribadah kepada Allah menjadi hal wajib hukumnya. Mereka yang gugur dalam perjuangan itu disebut para syuhada dan disediakan surga baginya, yaitu tempat terakhir kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada sejarah Islam, kita akan tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang tokoh agung pejuang pembebasan dan kemerdekaan. Beliau telah membebaskan umat manusia dari segala bentuk penjajahan serta penghambaan kepada sesama manusia. Sejarah membuktikan kepada kita bahawa di saat beliau diutus menjadi nabi dan rasul,
Umat manusia terlalu jauh dari bimbingan para rasul terdahulu. Mereka menjadi hamba bagi hawa nafsunya sendiri. Mereka sesat dalam mencari arah dan tujuan hidup dan berlaku bodoh dalam memenuhi tuntutan keharmonian sehingga menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri. Golongan yang kuat bertindak sewenang-wenang dengan merebut atau merampas hak orang lain. Golongan yang lemah terus tertindas dan terjajah. Kebodohan karena ketidaktahuan mana yang benar dan mana yang salah terus mencengkram sehingga zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Oleh karena itu, diutusnya Rasulullah SAW untuk memerdekakan masyarakat dari segala bentuk penjajahan, baik secara jasmani maupun rohani. Perjuangan Rasulullah SAW bermula di Mekah dan direalisasikannya sepenuhnya dengan membentuk umat Islam di Madinah yang kemudian menjadi model masyarakat madani. Model dan strategi perjuangan beliau ini menjadi acuan dalam membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada kita sebagai rahmat-Nya. Dengan kemerdekaan itu, kita bebas ke mana saja untuk beribadah, bekerja, belajar dan menjalani kehidupan yang aman dan damai. Bisa kita bayangkan betapa mengerikannya dan sulitnya hidup di sebuah negara yang dilanda peperangan. Peperangan dengan latar belakang apapun, seperti peperangan melawan penjajah, perang saudara, konflik antar etnis atau golongan, pasti sangat mengerikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kemerdekaan itu maka keamanan lebih bermakna dalam bangsa ini. Kita dapat menikmati berbagai kemakmuran, pembangunan dan kemajuan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat ini. Semoga pula kita mampu menunjukkan rasa cinta kita yang terus-menerus bertambah kepada agama dan negara tercinta ini. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur kata Allah, niscaya aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu kufur kata Allah, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kemerdekaan, dan tidak lupa terima kasih kita kepada para pejuang dan pahlawan kita yang telah berhasil meraihnya. Maka tidak sepatutnya kita menyia-nyiakan nikmat dan kesempatan yang dalam rangka mengisi kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isyrah ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza fakharta fansab wa ila rabbika fakhrab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Untuk itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing di masyarakat, kita isi kemerdekaan ini dengan beramal dan bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yakni sebuah negara yang elok di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan dan ridhonya kepada khususnya pemimpin dan rakyatnya. Sudah pasti ampunan dan ridhonya akan kita peroleh selama kita bertauhid, menyembah dan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan jalan takwa yang telah kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman, adil dan tentram. Itulah rasa wujud suatu bangsa merdeka sebenar-benarnya yang telah dicita-citakan oleh ulama dan pahlawan kita saat terdahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.